Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, pada pagi ini Bapa, kami mempersiapkan pribadi kami, hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberikan terang dalam kehidupan kami, yang memimpin setiap langkah kami dan kehidupan kami di bumi ini. Dan kami mengakui bahwa firman-Mu ini Tuhan yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, bahkan pengertian Tuhan Yesus, untuk mengenali Allah yang kami sembah, untuk mengenali Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan membebaskan kami dari segala dosa. Dan pada pagi ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau limpahkan kami dengan hikmat untuk memahami isi hati-Mu. Bahkan juga Engkau pakailah hamba-Mu pada pagi ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus memberikan kami satu kesedaran, bahkan kesegaran pada roh kami dan jiwa kami Tuhan Yesus. Berikan kami damai dan ketenangan di dalam kami diam di hadirat-Mu. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar, bahkan suara-suara yang lain, bahkan suara dari luar daripada Tuhan itu, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan waktu ini, kira Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi sumber makanan rohani kami pada pagi ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada pada pagi ini, hamba percaya bahwa kita semua pasti akan diberkati melalui firman Tuhan, bahkan melalui ibadah kita pada pagi ini. Dan pada pagi ini, saudaraku, kita akan mempelajari sebuah firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah makanan bahkan juga kekuatan kita sebagai orang percaya. Kerana melalui firman-Nya ini, saudara-saudari, kita mampu mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita mampu melihat kebaikan, anugerah, bahkan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kerana firman Tuhan inilah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya kita dibimbing, dipimpin, bahkan juga dididik olehnya. Saudara-saudari, pernahkah Anda jatuh cinta? Ya. Pernah ya? Tentu kita yang pernah jatuh cinta pasti tahu bagaimana rasanya. Ada yang pernah berkata, kalau dia bercinta, makan pun tidak senang, tidur pun tidak senang. Begitulah kata orang kan. Apalagi kalau orang yang dikasihinya, yang disayanginya itu jauh daripada dia. Pasti perasaan itu merasa gelisah dan rindu itu senantiasa menyerang. Dan juga setiap saat kalau ingin bertemu, berjumpa kan, ingin mendengar suara orang itu, melihat wajah orang itu, dan menghabiskan waktu bersama dengan orang itu, pasti itu yang menjadi kerinduan seseorang apabila dia dilamun cinta atau jatuh cinta. Seperti satu istilah mengatakan, bagaikan magnet yang akan selalu berusaha menarik satu sama yang lain. Seperti itu pula rasanya ketika cinta itu tengah melanda diri kita dan orang yang kita kasihi. Bahkan juga rasa cinta ini boleh begitu dalam, ya, begitu dalam hingga kita rela mengorban apapun untuk itu. Dan pada pagi ini saudara-saudari, kita juga akan berbicara tentang cinta, tetapi cinta bukan pada seseorang, melainkan cinta pada firman Tuhan. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang mencintai firman Tuhan itu juga bermaksud kita mencintai Sang Pemberi firman itu sendiri. Di dalam Mazmur 119, Daud berbicara tentang cinta.
Kalau kita membaca keseluruhan Mazmur pasal 119 ini, kita dapat melihat, membaca bahwa Daud seringkali mengungkapkan cintanya itu terhadap firman Tuhan, di mana matanya merenungkan dan mempraktikkan hukum Tuhan itu bukan menjadi sebuah beban untuk Daud, melainkan justru sebuah kesukaan. Ibarat orang sedang jatuh cinta, Daud merenungkan firman itu siang dan malam. Dan mari kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 97 hingga 105. Mazmur pasal 119 ayat 97 hingga 105. Dan saya akan bacakannya untuk kita. Mari kita sama-sama lihat di dalam firman Tuhan itu, ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dan melalui pembacaan kita ini, saudara-saudari, saya membawa kita dengan satu tema yang sederhana, yaitu mencintai firman-Nya, ya, mencintai firman-Nya. Dan Mazmur 119 ini adalah pasal yang terpanjang di dalam Alkitab. Dan ia berbicara tentang bahagianya orang yang hidup bersama firman Tuhan. Dan Mazmur pasal 199 ini, dia berisi pujian-pujian kepada firman Allah. Dan kita melihat melalui tema kita itu mencintai firman-Nya. Firman-Nya itu juga bermaksud Taurat-Mu di dalam ayat 97. Di mana Taurat ini menggambarkan sifat kesetiaan Tuhan itu. Dan perintah-Mu ayat 98. Peringatan-peringatanmu ayat 99. Titah-titah-Mu ayat 100 dan 104. Firman-Mu ayat 101, 105. Hukum-hukum-Mu di dalam ayat 102 dan janji-Mu. Bahkan itu keseluruhannya adalah firman Allah. Dan ayat 97 inilah adalah jantung daripada pasal 119 ini, karena si pemazmur mengungkapkan cintanya terhadap firman-Nya Tuhan. Dan melalui pembacaan kita itu di ayat 97 itu, ini adalah satu pengungkapan Daud pemazmur itu, di mana dia katakan betapa ku cintai Taurat-Mu. Di sini adalah suatu gambaran di mana si pemazmur memiliki kerinduan untuk menghidupi Taurat Tuhan ini. Tetapi di dalam Mazmur 119 juga, dia memiliki satu kesedaran bahwa akan tidak kemampuannya untuk mencapai satu standar perintah dan Taurat Tuhan. Tetapi dia tetap memiliki kerinduan itu untuk menghidupi Taurat Tuhan. Dan juga Mazmur ini, saudara-saudari, pada pagi ini, ia mengajarkan kita akan kepenuhan dan juga kedalaman segala isi firman Tuhan bagi manusia. Bagaimana seharusnya manusia itu berelasi, berhubung dengan firman Allah. Dan kita juga melihat, saudara-saudari, bahwa mengapa Daud jatuh cinta sedemikian dalam? Mengapa dia jatuh cinta
dan mengungkapkan cintanya itu sedalam-dalamnya terhadap firman Tuhan. Karena sebab Taurat Tuhan itu datangnya daripada Allah sendiri. Allah memberi Tauratnya, perintahnya, titahnya kepada umatnya supaya umatnya itu dapat hidup di dalam kebenaran. Mungkin selama ini kita melihat hukum Allah itu sebagai peraturan. Itu adalah konsep dan pemenangan yang salah, saudara. Tetapi Taurat Tuhan ini adalah anugerah daripada Tuhan kepada umatnya. Supaya umatnya ini dapat hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kehendaknya. Dan juga menggambarkan, menerangkan sifat Allah itu sendiri. Bahwa Allah itu kudus dan juga Allah itu setia. Mari kita lihat beberapa di antaranya hanya dengan fokus kepada pasal 119 ayat 97 hingga 105 saja. Alasan apa yang membuat pemazmur mencintai firman Tuhan, saudara-saudari? Sebab firman Tuhan inilah yang membawa dia dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan inilah yang memberinya hikmat. Firman Tuhan inilah yang membentuk karakternya. Dan firman Tuhan inilah yang menyelamatkan si pemazmur. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama di sini adalah firman Tuhan membawa kita dekat dengan Dia. Melalui ayat 97 itu, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, konteks pada waktu itu, saudara-saudari, Daud dikelilingi oleh orang-orang fasik yang hendak membunuh dia. Dan sikap Raja Daud menghadapi situasi ini adalah dengan berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan istilah komunikasi dalam teks ini menggunakan kata merenungkan. Ya. Daud merenungkan Taurat Tuhan secara sungguh-sungguh setiap waktu. Dan Daud merenungkan perbuatan Tuhan yang tertulis di dalam Tauratnya. Sikap Raja Daud menghadapi situasi ini adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa Taurat Tuhan ini adalah anugerah kepada umatnya agar umatnya ini hidup dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melihat Taurat inilah gambarannya sifat Allah yang penuh dengan kasih karunia dan juga penuh dengan belas kasihan, di mana Allah itulah yang menyelamatkan umatnya ini daripada segala tawanan, bahkan juga daripada segala perhambaan daripada iblis. Dan firman Tuhan ini membuat si pemazmur ini dekat dengan Tuhan. Demikian juga saudara-saudari, firman Tuhan membuat umat Allah selalu melekat kepadanya apabila kita berkomunikasi atau merenung firman-Nya. Daud merenungkan Taurat telah menjadi sebuah sifat yang terus menerus. John Stott, seorang theologian, pernah berkata, melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Di sini memahami pentingnya firman Tuhan mendatangkan sebuah intimasi hidup kepada Allah. Cinta kepada Tuhan adalah dasar yang membuat seseorang itu berkomunikasi kepada Allah melalui firman-Nya. Kalau kita tidak ada kasih atau cinta terhadap firman Tuhan, kita tidak menjadikan firman itu sebagai suatu pusat atau keutamaan dalam kehidupan kita. Seperti mana pada mulanya saya menggambarkan bagaimana orang yang jatuh cinta itu, dia sentiasa merindukan waktu, masa, dan juga wajah seseorang itu. Begitulah kasihnya Daud terhadap firman Tuhan. Dia rindukan, ingin berdiam diri bersama Tuhan, bahkan melihat wajah Tuhan. Melalui Tauratnya dia melihat berbagai perbuatan Tuhan itu. Bahkan melalui perintah dan titahnya dia melihatkan itu sebagai suatu pengajaran bagi dia. Agar dia dapat hidup sesuai dengan kehendak dan juga sesuai dengan perintahnya Tuhan. Saudara-saudari, sesungguhnya seseorang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan mengalami perjumpaan serta lahir sebuah kekaguman
hasrat terhadap firman Tuhan dan pribadi Tuhan itu sendiri, seperti yang dialami Raja Daud. Raja Daud mencintai dan merenungkan firman Tuhan oleh karena memahami pentingnya firman Tuhan. Dan saudara-saudari, kalau kita memiliki satu pemahaman betapa pentingnya firman Tuhan ini di dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita, maka kita juga akan memiliki rasa kagum dan hasrat, kerinduan, dan juga rasa cinta terhadap firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, saudara-saudari. Merenungkan firman Tuhan di sini bukannya beban atau paksaan, tetapi ia adalah sebuah kesukaan yang didasari cinta. Izinkan saya untuk mengulangi kata-kata ini. Merenungkan firman Tuhan bukannya beban atau paksaan, tetapi ia adalah sebuah kesukaan yang didasari cinta. Dan sebagai orang yang mengakui, orang percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan inilah satu-satunya yang menjadi pedoman, penuntun dalam kehidupan kita. Dan apabila kita merenungkan firman Tuhan itu, dia adalah bukan satu paksaan, tetapi dia adalah satu kesukaan yang didasari cinta kita terhadap firman-Nya. Ya. Dan yang kedua, firman Tuhan memberi kita hikmat. Ya. Firman Tuhan yang memberi kita hikmat di dalam ayat 98 hingga 100. Ayat 98 mengatakan di sini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Apa yang pemazmur katakan di sini, bahwa perintah Tuhan itu membuat dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Karena pada masa ini musuh-musuhnya merancang bagaimana untuk membunuh si Daud ini. Tetapi apa dia katakan? Perintah Tuhan itu memberikan dia bijaksana. Dan juga ayat 99 dia mengatakan dia melebih berakal budi dari semua pengajarku. Dan juga ayat 100 mengatakan aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Ini bukannya satu kita katakan kesombongan yang Daud naikkan, tetapi ini adalah dasar di mana hasil yang dia dapat daripada merenungkan firman Tuhan itu. Dia menjadi berakal budi dan dia juga menjadi lebih mengerti. Hanya perintah Tuhan yang mampu membuat manusia menjadi lebih bijaksana. Ya. Bijaksana dari pengalaman yang kita dapat melalui firman Tuhan. Dan kita melihat kebijaksanaan Daud hasil dari pergaulannya dengan Tuhan. Kebijaksanaan yang bersumber dari Allah membuat Daud cerdas dari musuh-musuhnya. Dia tahu bila musuh-musuhnya akan menyerang dia, dan dia tahu juga mengenal siapa musuhnya. Dan saudara-saudari, melalui kebijaksanaan dari yang Daud dapat memperolehi daripada merenungkan firman ini, kita juga boleh memperolehi kebijaksanaan di mana kita mengenal musuh-musuh kita, di mana kita mengenal setiap teknik strategi musuh kita, yaitu iblis sendiri. Kita tahu dia adalah si pendusta. Kita tahu dia suka menipu agar umat percaya ini lemah. Dan bahkan firman Tuhan seringkali mengingatkan kita bagaimana iblis seringkali menyerang orang yang percaya. Contoh yang mudah saja saudara-saudari. Matius 4 di mana Yesus digoda, dicobai oleh iblis. Bagaimana Yesus meresponi iblis itu? Kebijaksanaan itu kita boleh memperolehi daripada cara Yesus itu sendiri. Ya. Di dalam firman-firman Tuhan lain, ayat yang lain juga banyak membongkarkan identiti si iblis ini. Supaya kita tidak diperdaya, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dan penipuan dan dengan dustaan dia. Saudara-saudari, seperti mana
kebijaksanaan membuat Daud cerdas dari musuh-musuhnya. Apabila kita merenungkan firman Tuhan juga, dia memberikan kita kebijaksanaan, kecerdasan untuk mengelak setiap penipuan yang ingin mengkaburi kita daripada kebenaran firman Tuhan. Dan juga di ayat 99, firman Tuhan memberikan kita hikmat, yaitu bijaksana dan juga berakal budi. Daud mengalami banyak pergumulan dari orang-orang fasik yang senantiasa mencela hidupnya. Dia diperhadapkan dengan orang-orang yang menghina Taurat Tuhan. Tetapi komitmen Daud di sini, saudara-saudari, dia sentiasa mencintai Tauratnya. Tuhan didasari oleh Taurat Tuhan yang memberikan pengertian dan kedewasaan. Firman Tuhan memberi pengertian dan kedewasaan. Maksudnya itu kematangan kepada setiap umatnya, agar umatnya itu tidak mudah diperdaya, agar umatnya itu tidak mudah digoyahkan. Dan kita memiliki akal budi itu daripada firman-Nya Tuhan. Seperti mana Daud memiliki akal budi itu daripada Taurat Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membuat seorang menjadi pribadi yang berakal budi, memiliki watak yang baik, pikiran yang sehat dan kemampuan yang memahami keadaan. Seperti Daud memahami keadaannya, tetapi dia memiliki akal budi untuk bagaimana menghadapinya atau berdiam di dalam situasi seperti itu. Seperti keadaan kita juga sekarang, macam-macam berlaku di dalam dunia ini, tapi suatu pemahaman, kebijaksanaan dan akal budi yang pengertian yang boleh kita menerima daripada firman Tuhan ini, selagi kita hidup di bumi ini tidak pernah ada kesenangan. Pasti kita tetap hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam permasalahan. Tetapi firman Tuhan ini tetap memberikan kita kebijaksanaan dan berakal budi untuk hidup tetap dengan kebenaran yang Tuhan berikan, supaya kita tidak diperdaya melalui apa yang dunia ini memberi kepada kita, supaya kita tidak tergoyah dengan permasalahan yang dunia ini beri juga kepada kita. Saudara-saudari, akal budi menolong umat Tuhan berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga dalam ayat ini nampak sebuah fakta bahwa akibat merenungkan peringatan Tuhan membuat Raja Daud lebih berakal budi dari semua pengajar. Dan itulah kesannya, akibatnya yang Daud dapat daripada merenungkan firman Tuhan. Dia mengatakan dia lebih berakal budi, lebih mengerti daripada pengajarnya, daripada orang tuanya. Seperti saya katakan, ini bukan satu yang Daud katakan dengan nada yang sombong, tetapi ini adalah hasil daripada renungannya dengan Tuhan. Kenapa dia menjadi lebih berakal budi di dalam ayat 99 itu? Sebab dia katakan sini, peringatan-peringatanmu kurenungkan. Di dalam ayat 100, kenapa dia menjadi mengerti daripada orang-orang tua? Sebab aku memegang titah-titahmu. Dan seterusnya itu, si pemazmur beroleh pengertian, memiliki pengertian dasar seperti memahami firman Tuhan. Dia melihat dengan jelas kebenaran Tuhan itu, mempertimbangkan, memperhitungkan, memandang. Dan pengertian itulah yang membuat Daud lebih mempertimbangkan, memikirkan perasaan Tuhan dan hukum-hukumnya. Apalagi dengan kita sekarang, saudara-saudari, seringkali kita dilanda dengan konsep-konsep ajaran, ideologi dunia, bahkan juga yang ingin menjauhi umatnya daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sehingga firman Tuhan ini juga turut dicemarkan oleh pemikiran-pemikiran duniawi, sehingga orang umat percaya yang tidak diam dalam kebenaran Tuhan itu mudah menyimpang dan terpesong. Sepertinya mereka terikat
dengan apapun yang bunyinya atau pendengarannya sepertinya benar. Inilah yang terjadi sekarang, saudara-saudari, dengan orang-orang percaya. Mudah terpengaruh. Dan dengan cepat mudah percaya dengan setiap berita-berita yang terkini. Tanpa selidiki, tanpa melihat sumbernya. Apalagi dengan message-message firman Tuhan yang seringkali di-send kepada WhatsApp. Tidak tahu dari mana itu. Kalau kita tidak memiliki pengertian, akal budi atau kebijaksanaan, kita juga boleh diperdayakan melalui sesuatu yang tidak benar, tetapi bunyinya seperti benar. Dan saudara-saudari, firman Tuhan, apabila kita mencintai firman Tuhan, dan kenapa pentingnya kita mencintai firman Tuhan? Karena firman Tuhan memberi kita hikmat, kebijaksanaan, berakal budi, dan kita beroleh pengertian melalui firman Tuhan itu. Dan seterusnya, firman Tuhan membentuk karakter kita. Tujuan Allah memberikan firman-Nya ialah agar umat-Nya memiliki sikap hidup, karakter hidup sebagai umat Tuhan. Karakter hidup sebagai umat Tuhan membuat Daud menjaga dan memelihara, menguasai diri, dan menjauhkan hidupnya dari dosa. Istilah menguasai diri dalam teks ini menggunakan kata menahan kaki. Kita lihat di ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kemungkinan Daud memikirkan banyak jalan yang tidak betul, yang benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, untuk menyelesaikan permasalahannya itu, di mana dia dikelilingi oleh orang-orang fasik. Mungkin dia ingin melakukan sesuatu yang luar daripada rencana Tuhan. Tetapi apa yang dia katakan di sini? Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Arti menahan kaki ialah menahan, menguasai dirinya terhadap hal-hal bertentangan dengan segala hukum-hukum Tuhan. So, firman Tuhan ini membentuk karakter kita. Di dalam suatu karakter kita ini, setiap kita ada karakter. Bermacam-macam karakter, berlainan karakter, berbeza karakter. Tetapi apa yang firman Tuhan seringkali membentukkan kita ini adalah dia memberikan kita penguasaan diri. Penguasaan diri terhadap segala kejahatan atau rencana yang selalunya luar daripada rencana Tuhan. Mungkin kita terbiasa, tergesa-gesa untuk membuat satu keputusan tanpa kita lebih terdahulu datang kepada Tuhan. Mungkin kita memiliki sikap yang masih lagi bergumul dengan sikap kita yang dulu. Tetapi firman Tuhan ini, apabila kita merenungkannya, dia membentukkan karakter kita. Yang pertama, dia memberikan kita penguasaan diri, mengajar kita bagaimana kita menguasai diri kita. Daud taat kepada firman Tuhan yang telah mengingatkannya untuk tidak membunuh hamba yang diurapi Tuhan. Ya. Dia memelihara hidupnya dari perbuatan dosa, sehingga firman Tuhan mampu membuat Daud menguasai dirinya terhadap tindakan yang melukakan hati Tuhan. Kalau kita ingat saudara-saudari, kisah tentang Raja Saul, di mana dia mengejar Daud sehingga ke satu gua. Tetapi di gua itu, Daud boleh saja bunuh Raja Saul, karena Raja Saul itu sepertinya makanan free di hadapan dia. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud menahan kaki dia, menguasai diri dia, menahan hatinya untuk membunuh Saul. Oleh kerana, perhatikan, oleh kerana firman Tuhan mengingatkan Daud bahwa Saul, Raja Saul adalah hamba yang diurapi Allah. Firman Tuhan itu mengingatkan dia bahwa orang yang dia ingin bunuh itu adalah hamba yang diurapi Allah. Kalau Daud
tidak merenungkan firman Tuhan, pasti dia akan melakukan hal yang luar daripada rencana Tuhan, bahkan lebih dahsyat lagi, yaitu membunuh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud memelihara hidupnya dari perbuatan itu, sehingga firman Tuhan yang direnungkan itu mampu membuat Daud menguasai dirinya terhadap tindakan yang sememangnya akan melukai hati Tuhan. Dan B, penguasaan ajaran dan didikan. Ayat 102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Daud tidak belajar firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini dengan kebijaksanaan pemikiran dia sendiri, tetapi dengan pertolongan daripada Roh Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan, kebijaksanaan, kepandaian daripada Tuhan. Daud memiliki sikap hidup atau komitmen untuk tidak melupakan dan meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Dia memiliki satu penguasaan tentang ajaran dan didikan Tuhan itu. Dia tidak meninggalkan, bahkan dia tidak melupakan. Dia senantiasa melakukan kebenaran dan tidak meninggalkan kebenaran. Dan istilah tidak menyimpang dalam terjemahan KJV memakai kata not departed, bermaksud tidak meninggalkan, berangkat, pergi dan bertolak. So kalau kita melihat ayat itu, aku tidak berangkat, aku tidak meninggalkan, aku tidak pergi atau menolak hukum-hukummu. Daud memilih firman Tuhan sebagai jalan dan menuntunnya kepada kebenaran. Daud memiliki tekad untuk tetap setia dan taat terhadap hukum-hukum Allah. Dan saudara-saudari, apabila kita tidak meninggalkan, bahkan juga menolak ajaran-ajaran daripada firman Tuhan atau firman Tuhan itu sendiri, kita juga sentiasa akan melakukan kebenaran itu. Bahkan juga kita memiliki tekad untuk tetap setia dan taat kepada firman dan perintah Dia. Karena seperti Daud, saudara-saudari, dia memiliki perasaan cinta itu terhadap firman itu. Dan perasaan cinta membuat setiap orang melekat kepada yang dicintainya dan melahirkan sebuah tekad untuk tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Kalau kita memiliki perasaan cinta terhadap firman Tuhan, kita adalah orang yang kita melekat kepada Tuhan dan sentiasa melahirkan sebuah tekad untuk tidak menyimpang dari firman-Nya. Dan juga di ayat 103 mengatakan di sini, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman Tuhan membentuk karakter kita, di mana Dia memberikan kita mendidik kita tentang penguasaan diri, juga penguasaan diri terhadap ajaran dan didikan daripada firman itu sendiri. Dan juga firman Tuhan itu membentuk karakter kita dengan memberikan kita kesenangan. Kita menerima kesenangan daripada firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu membuat kita senang. Dia adalah sumber damai dan kebahagiaan setiap orang percaya dan setiap orang yang merenungkannya. Firman itu memberi Daud janji yang manis dan satu penghiburan saat dia susah. Dan di ayat 93 mengatakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Daud tahu, saudara-saudari, bahwa firman itu memberi kehidupan kepadanya. Saudara-saudari, firman Tuhan senantiasa membentuk kita. Ia sepertinya adalah cermin yang kita selalu lihat. Kalau kita melihat cermin yang ada di rumah, kita seringkali melihat bagaimana tampilan kita. Bahkan memuji tampilan kita sendiri kadang-kadang. Handsome-nya aku. Bajik mat ko hari itu. Ya kan? Tetapi firman Tuhan, saudara-saudari,
Dia mencerminkan, melihat di mana kelemahan kita, melihat di mana dosa kita, dan di mana memberikan kita satu kesadaran tentang kondisi kita. Di mana firman Tuhan itu, dia menyadarkan kita, dia menginsafkan kita, supaya kita sadar, kita senantiasa memerlukan Tuhan dan rohnya di dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan, firman Tuhan itu adalah cermin untuk kita lihat diri kita, di mana dia membongkarkan kondisi kita sebenarnya, dosa kita, kelemahan kita. Tetapi dia tidak menuduh, saudara-saudari. Penuduhan itu adalah kerja iblis. Tetapi firman Tuhan dia menginsafkan kita, karena itu adalah pekerjaan daripada roh Tuhan. Menginsafkan kita tentang kondisi kita, agar kita sentiasa kembali kepada kasih Tuhan, bertobat dan bermula dengan baru dengan Tuhan. Ada janji yang manis, yang mampu memberikan penghiburan di kala kita susah. Janji manis Tuhan itu yang kita lalui di dalam satu penantian itu, sebagai dengan kemanusiaan kita, saudara-saudari, mungkin dia tidak satu penantian yang manis. Tetapi firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk sentiasa menanti-nantikan Tuhan. Sebab waktu Tuhan itulah kita dapat rasa suatu kemanisan yang memberikan kita penghiburan dan yang memberikan kita satu pengharapan bahwa Allah kita itu setia, mendampingi dan menyertai kita di dalam apapun persoalan dan pergumulan kita. Seperti Daud, dia menanti akan Tuhan untuk melepaskan dia daripada tangan orang fasik. Karena itu dia berkata, betapa ku cintai firman-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan juga betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu dan bagi mulutku. Ini adalah satu seruan pengharapan yang Daud nyatakan dan dia suarakan, agar kita pembaca dapat memahami bahwa di dalam Tuhan itu, orang yang percaya mewarisi janji-janji Tuhan. Di mana janji-janji Tuhan itu mengenai penyertaan dia, mengenai kesetiaan dia dengan umat dia. Daripada Kejadian sampai Wahyu itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Baik pun umat itu jatuh di dalam satu perdisiplinan dosa, di dalam tawanan, pembuangan, Allah juga tetap melepaskan umatnya. Ini adalah satu janji yang manis. Bagaimana janji manis ini membentuk karakter kita? Dia membentukkan kita daripada kesabaran kita, supaya kita terus menantikan Tuhan, supaya kita terus berharap kepada Tuhan, supaya kita terus percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu hadir, bahkan menjawab segala persoalan kita. Mungkin kita pernah melihat istilah ini dulu, PUSH, push, pray until something happen. Berharap sampai sesuatu terjadi, berdoa sampai sesuatu terjadi. Itu bukan kita memaksa Tuhan, tetapi kita tetap percaya bahwa di dalam waktunya Tuhan, dia pasti akan melepaskan kita. Bahkan juga akan memberikan kita satu kesukaan, sukacita, yang juga akan memberikan kita satu yang menjadi suatu kekuatan kita sebagai orang percaya. Dan cara Tuhan membentuk karakter kita ini, saudara-saudari, bukannya mudah. Tetapi seperti mana yang Daud katakan, ada janji yang manis yang mampu memberikan penghiburan kepada kita. Karena itu, saudara-saudari, di dalam proses kita sebagai orang Kristen ini menghidupi di dunia ini, jangan menyerah. Jangan menyerah, sebab Tuhan pasti akan menjawab segala pergumulan dan persoalanmu. Oleh itu, renungkanlah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini, isi firman Tuhan ini, banyak janji-janji Tuhan. Dia akan mendidik kita untuk memahami janjinya. Mendidik kita untuk bagaimana
kita menerima janjinya itu. Kadang-kadang menerima janjinya itu, saudara-saudari, adalah apabila kita berjalan di dalam ketaatan dan juga di dalam ketaatan kita itu dengan Tuhan. Ya. Membentuk karakter ini bukan mudah, tetapi dia akan membuatkan kita matang dan juga bertahan sebagai orang percaya. Ayat 104 mengatakan, aku beroleh pengertian dari tita-titamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman Tuhan memberikan karakter hidup dan memampukan manusia membenci segala dosa. Dan di dalam Amsal pasal 14 ayat 34, Raja Salomo menegaskan bahwa dosa adalah noda bangsa. Kenapa Daud mengatakan itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta? Kerana firman Tuhan itu sendiri mengajarkan dosa itu yang menyebabkan bangsanya ditawan dan diperhambakan. Dan juga dia melihat kondisi diri dia yang seringkali tidak dapat mencapai standard dan Taurat Tuhan itu. Kerana oleh itu Daud membenci dosa. Dan saudara-saudari, apa yang kita dapat pelajari daripada Daud membenci dosa dan segala jalan dusta ini, bahawa dosa itu harus kita jauhi dan benci. Kerana dosa kita dipisahkan dari Allah. Kerana dosa kita menjadi musuh Allah. Kerana dosa kita memberontak. Kerana dosa kita tidak mencari Allah. Dan kerana dosa kita dituduh, dihukum, ditawan dan diperhambakan. Tapi firman Tuhan tidak selesai di situ, saudara-saudari. Firman Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian mengenai dosa. Siapa yang mengalahkannya dan bagaimana kita mengatasinya. Yang mengalahkan dosa dan maut itu adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan bagaimana kita mengatasinya, yaitu adalah dengan merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu memberikan kita pengertian untuk kita benci dengan segala jalan dusta dan dosa. Saudara-saudari, firman Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian mengenai dosa. Dan dia memberikan kita suatu jalan bagaimana keluar daripada dosa. Dan kebanyakan di sini, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, yaitu untuk menjauhi dosa itu. Bukan untuk berada di tengah dosa itu. Kenapa umat Israel seringkali gagal? Setiap kali Tuhan sudah memulihkan mereka. Kerana mereka ingin berada di tengah umat-umat yang bukan berkenaan dengan Tuhan. Mungkin mereka merasa mereka memiliki Tuhan, beriman. Tetapi Tuhan senantiasa menasihati umatnya untuk menjauhi daripada bangsa ini. Jauhi daripada penyembahan berhala ini. Sebab dia tahu dosa ini boleh mempengaruhi mereka. Caranya Tuhan untuk mendidik kita, saudara-saudari, adalah supaya kita tidak berada di dalam satu situasi yang penuh dengan keberdosaan. Macam Raja Salomo, orang yang berhikmat, hikmat yang luar biasa. Apabila dia mengawini beratus-ratus istri yang daripada seluruh bangsa, itu yang menyebab dia menyimpang daripada Tuhan, daripada firman-Nya. Kerana dipengaruhi oleh budaya dan juga penyembahan mereka. Begitu juga dengan kita, saudara-saudari. Jauhilah jalan dusta dan bencilah dosa. Kerana dosa memisahkan kita dari Allah. Dan dosa membuat kita menjadi musuh Allah. Dan kerana dosa itulah kita memberontak terhadap Allah sendiri. Kerana dosa kita tidak mencari Allah. Kerana dosa kita dituduh, dihukum, ditawan dan diperhambakan. Tetapi Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, melepaskan kita daripada dosa ini, belenggu dosa, perhambaan dosa ini, saudara.
Dan oleh itu kita tetap bergantung berharap kepada Allah yang memegang kita, yang sentiasa menasihati kita melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Dan yang terakhir di sini firman Tuhan menyelamatkan kita. Ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Di dalam ayat ini Daud menyadari hanya terang firman Tuhan dapat menyelamatkan hidup. Firman Tuhan adalah pelita yang menuntun seseorang untuk berjalan dalam terang Allah. Terang yang memimpin langkah kita. Firman Tuhan itu mampu mengarahkan masa depannya ke arah yang diinginkan Tuhan. Orang yang setia terhadap firman Allah tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena terang itu selalu menuntunnya untuk melakukan hal-hal yang suci, bersih dan benar di hadapan Allah. Kalau kita merasakan ini satu tuntutan yang sangat berat, saudara-saudari, berarti ini kita belum memahami konsep suci, bersih dan benar di hadapan Allah. Maksudnya di sini hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Seperti apa? Seperti mana Yesus mengajar kita mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Kasih itulah dasarnya ajaran daripada Yesus, supaya kita hidup di dalam kebenarannya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau kita memiliki kasih, tidak ada mungkin kita ingin melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesama kita, bahkan juga tidak ingin melukai hati Tuhan. Cahaya firman Allah sangat menentukan pola hidup rohani orang Kristen, sebab hanya firman Tuhan yang mampu menerangi kegelapan. Firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu adalah ekspresi kesetiaan sifatnya Allah. Kita tidak dapat mencapai perintah-perintah Tuhan, Taurat Tuhan itu, hukum Taurat itu dengan sempurna. Contoh, kalau 10 hukum, 1 kita langgar, semuanya gagal. Tetapi berita baiknya, Allah mengurniakan Yesus untuk menggenapi hukumnya untuk kita. Supaya kita tidak lagi, saudara, tidak lagi menggunakan usaha dan kekuatan kita untuk mencapai standar Allah itu. Karena hukum Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ditulis bukan lagi di loh batu, tetapi di hati setiap umat yang percaya. Karena itulah kita dapat melakukan setiap perintah Allah itu, sebab Roh Kudus itu ada di dalam kita. Bukan kerana kekuatan kita, bukan kerana kebijaksanaan kita, tetapi kerana oleh Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Karena itulah kita dapat memuji menyembah Tuhan dengan penuh kesukaan yang didasari daripada cinta terhadap pribadi, yaitu Allah sendiri pada Yesus Kristus. Kenapa kita boleh merenungkan, membaca firman Tuhan, memiliki keinginan untuk menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan itu? Karena kita memiliki kasih atau cinta yang memiliki dasar cinta itu kepada firman yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimanakah kita, saudara-saudari? Apa yang membuat kita mencintai firman Tuhan dalam hidup kita? Beberapa perkara harus kita renungkan setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Seberapa besar rasa cinta kita pada firman Tuhan? Bagi kita, saudara-saudari, apakah membaca Alkitab merupakan kesukaan atau beban?
Bagi Daud, saudara-saudari, orang yang tidak hidup dekat dengan firman, mereka mengalami kerugian besar. Alangkah ruginya apabila kita hari ini masih menganggap menggali firman Tuhan itu, merenungkan firman itu, membaca firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang membosankan. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar cinta kita akan firman Tuhan pada hari ini? Apakah merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, atau melakukan firman-Nya itu sudah menjadi kerinduan bagi kita? Adakah dia merupakan sebuah kesukaan yang didasari rasa cinta atau malah beban? Saudara-saudari, Tuhan siap berbicara menyingkap banyak hal kepada Anda pada hari ini. Dia rindu untuk menyampaikan banyak hal kepada Anda sekarang juga. Dan Anda boleh memperolehinya lewat firman Tuhan yang hidup, yaitu Alkitab yang ada pada kita. Ini bukannya untuk diperhiasan, saudara-saudari, tetapi untuk dibaca, agar kita mengenal pribadi yang kita percaya itu, yaitu Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan kata, Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Firman Tuhan tiap hari kita merenungkan, senantiasa memberikan kita hikmat, pemahaman, pengertian, kebijaksanaan yang baru bagi pribadi kita itu. Seperti Daud, hiduplah bersama firman Tuhan dan temukan segala tuntunan Tuhan yang akan mampu membuat hidup kita jauh lebih baik seturut rencananya dan akan mengarahkan kita kepada jalan yang telah dipersiapkannya bagi kita. Dan saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita memiliki gaya hidup yang mencintai firman-Nya dengan membaca, merenungkan, dan memperhatikan firman Tuhan, serta dialasi rasa rindu dan cinta kepada Kristus Sang Firman. Agar melalui firman-Nya kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, memperolehi hikmat, kebijaksanaan dan pengertian, dibentuk untuk memiliki karakter yang hidup, memiliki penguasaan diri, damai dan membenci dosa, dan dipimpin oleh terang firman-Nya. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini, saudara-saudari, memberikan kita satu kerinduan yang baru, kerinduan yang terus menerus mencintai firman Tuhan, merenungkannya, mempelajarinya setiap hari. Sampai di sini saja firman Tuhan untuk kita, dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu pada pagi ini yang memberikan kami satu kesegaran akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh itu kami mohon kemampuan, bahkan kerinduan daripada-Mu Tuhan, agar kami dapat membaca terus, merenung terus firman-Mu, untuk mengenal Engkau, mengenal perintah-Mu, mengenal titah-Mu, dan mengenal pribadi-Mu itu Tuhan Yesus. Bahkan juga agar firman-Mu ini senantiasa memberikan kami suatu pertumbuhan akan iman kami, untuk iman kami menjadi teguh dan matang untuk menghadapi suasana dan situasi yang kami hadapi pada masa kini Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki cinta akan firman-Mu seperti si pemazmur Daud. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk hidup
hidup dalam kebenaran-Mu yang Engkau didik kami melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Agar kami tidak menyimpang dan mudah ditipu oleh ideologi dunia, bahkan oleh iblis sendiri. Biarlah melalui firman Tuhan-Mu pada pagi ini menjadi penuntun pedoman dan ajaran bagi kami Tuhan Yesus. Kerana firman-Mu ini adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat Tuhan agar tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Dan juga setia melakukan firman itu agar hidup kami ini senantiasa mencerminkan bahkan juga menggambarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi ini. Nama-Mu Tuhan senantiasa kami puji, kami agungkan. Haleluya. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada anak kita, Pastor Roy. Syukur kepada Tuhan karena pengungsian firman Tuhan sangat baik bagi rohani kita ya. Sebab firman Tuhan dapat menyembuhkan, dapat menguatkan, juga dapat memelihara iman kita di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Pastor Roy. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, memberkati keluarga beliau. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, saya akan baca daripada firman Tuhan juga dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan mengatakan, kiranya seperti rusa merindukan air sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Aku merindukan Engkau, Allah yang hidup. Bilakah aku dapat beribadat di hadirat-Mu. Jadi saudaraku dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan kita tidak dapat beribadah bersama-sama, kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, marilah kita baca firman Tuhan secara diri sendiri, secara pribadi, dan bahkan bersama-sama dengan keluarga kita. Amin.